bangsa sehat sejahtera, dengan adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etika cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas menekal, derapkan lekas satukan cita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa, setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju, bersama bersatu, satu ini terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Panitia New Dolan ID, dan para narasumber yang luar biasa, serta rekan sejawat dokter di seluruh Indonesia. Selamat datang dalam acara Dolan ID dengan tema From Injury to Emergency. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi mengenai cedera olahraga. Acara ini juga merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk dokter umum yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Belum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Cempaka Harsa yang akan menemani rekan-rekan semua selama acara berlangsung. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga, kasus cedera yang terjadi di lapangan juga semakin beragam, mulai dari cedera ringan sampai dengan kondisi gawat darurat. Dan tentunya memerlukan respon cepat dan tepat dari tenaga medis, terutama dokter umum yang menjadi pihak pertama yang dihadapkan dalam situasi ini. Melalui kegiatan hari ini kita beruntung karena kita bisa belajar bersama dengan dua narasumber yang ahli di bidangnya. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menambah ilmu dan keterampilan sejawat, tapi juga menumbuhkan kesiapan kita sebagai dokter umum untuk menjadi garda terdepan dalam setiap situasi cedera olahraga. Baik, rekan sejawat sekalian, kita akan memasuki sesi inti, yaitu pematerian dan diskusi interaktif. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV para narasumber. Pembicara pertama kita adalah Dr. Gede Chandra Purnama Yuda, spesialis ortopedi, konsultan sport dan injury. Beliau lulus dari Fakultas Unbra untuk spesialisnya dan mengikuti fellow untuk ortopedi sport injury di RSCM. Kemudian juga mengikuti fellow untuk shoulder and elbow surgery di Kyung-hee University, Seoul. Saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Suwandi, Rumah Sakit Ortopedi, dan juga Ciputra Hospital Surabaya. Nah, pada petang hari ini beliau akan membawakan topik cedera olahraga dari speedy assessment hingga return to play. Untuk pembicara kedua kita yang saat ini sudah hadir bersama dengan kita adalah Dr. Bambang Pujos, medis spesialis anestesi konsultan intensive care. Beliau lulus spesialis anestesi dari Universitas Airlangga dan beliau juga merupakan Head of Department dari SMF Anestesi. Selain itu, beliau juga instruktur dari General Emergency Life Support di RSUD Dr. Sutomo dan instruktur Primary Trauma Care Course cabang Indonesia. Pada petang hari ini, beliau akan membawakan topik penanganan awal kegawat daruratan olahraga. Nah, mungkin sebelum masuk sesi presentasi, saya akan ngobrol dulu ya. Pertama mungkin dengan Dokter Gede, pembicara pertama kita. Halo dokter, selamat Selamat, sore. selamat sore, Dr. Cempaka. Terima kasih Eh, sudah di-invite. Selamat sore, Dr. Bambang Pujo. Sore Dokter Bambang Pujo. Iya, dokter.
dalam situasi lapangan olahraga ya, terutama kan akhir-akhir ini sering saya lihat olahraga itu semakin beragam, terutama full kontak. Nah, ini kan critical point itu banyak kali menentukan keselamatan dari atlet. Sedangkan dokter umum atau petugas medis yang di lapangan harus mengambil keputusan cepat dan tepat dalam segala kondisi, meskipun itu keterbatasan waktu dan alat di lapangan. Kalau menurut Dokter Gede, apakah kesiapan tim medis olahraga kita di Indonesia ini sudah bisa dibandingkan dengan standar internasional? Nah, atau mungkin masih perlu digodok dalam kompetensi khusus ya, Dok ya? Ya, saya rasa memang kita masih masih dalam proses pembelajaran ya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi kalau kita berkaca pada event-event nasional dan internasional yang sudah pernah diadakan di negara kita tercinta ini, ya saya rasa sebagian besar sudah bisa kita tangani dengan cukup mumpuni ya, dengan cukup baik. Tetapi tentu masih ada ruang untuk berkembang selalu, karena event-event ini kan sebagian besarnya terkonsentrasi di kota-kota besar. Ya, jadi yang kebetulan sumber daya SDM maupun SDA-nya sudah cukup mumpuni. Tapi bukan tidak mungkin nantinya event-event olahraga yang eh, berskala cukup besar akan diadakan tidak hanya di kota-kota yang kota besar. Jadi juga akan lebih menjangkau area-area di mana kita harus mengandalkan SDM dan SDA setempat. Jadi tentu eh, perkembangan itu ya harus selalu dilakukan di segala aspek untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Saya rasa gitu. Oke, Dok. Nah, kemudian red flag apa aja sih, Dok, yang harus diwaspadai seorang dokter umum supaya dia itu tidak membuat kesalahan fatal, terutama dalam menentukan di lapangan apakah atlet tersebut nanti bisa return to play atau memang ya dia harus withdraw seperti itu, Dok. Ya. Jadi memang kalau situasi yang membutuhkan respon cepat itu tidak bisa kita berhadapan langsung tanpa modal yang cukup ya. Modal di sini dalam arti pengetahuan, knowledge, dan tentu experience, pengalaman. Kalau experience sejalan dengan waktu, jadi makin sering menemui atau berada dalam situasi serupa, makin makin terasah nalurinya, instingnya. Kalau knowledge, nah sekarang informasi sangat mudah diakses, jadi banyak sekali guidance-guidance yang bisa kita baca eh, dan juga bisa kita jadikan patokan apabila kita dihadapkan pada garda terdepan ya dalam dalam menghadapi cedera-cedera olahraga yang kemungkinan terjadi. Jadi kalau red flag-nya ya tentu mungkin dari sisi personal ya biasanya lack of experience atau lack of knowledge itu ya harus dihindari. Kemudian juga harus bisa dalam keadaan emergensi kita harus bisa menguasai diri sendiri ya. Jadi tidak panik, tidak bingung, selalu berpikir metodologis, terarah A, B, C, D dan seterusnya. Dengan bermodalkan itu saya rasa hampir semua situasi bisa dihadapi ya dalam eh, penanganan cedera olahraga. Saya rasa itu yang paling penting. Oke, dokter. Mungkin kita langsung aja ya, Dok, ya, masuk ke Siap, materi. Silakan, dokter. siap, baik. Saya mohon izin untuk share screen ya. Baik. Jadi if, tema yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang sport injury from speedy assessment to return to sport. Ini sebenarnya sangat luas ya, tapi saya mencoba merangkum supaya teman-teman rekan sejawat sekalian bisa mengambil intisarinya dan menerapkan ya. Jadi sudah disinggung oleh Dr. Cempaka tadi bahwa olahraga ini udah udah hype banget lah ya bahasa anak zaman sekarang ya. Udah hype sekali jadi udah lifestyle yang sudah hampir tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dan tentu kalau ada sebuah
olahraga, ya ada olahraga yang kita lakukan pasti di belakangnya akan mengintai cedera olahraga. Itu udah pasti. Dan cedera olahraga itu ternyata ini sedikit epidemiologi. Jadi 10-15% kunjungan ke IR atau ke IGD itu hasil dari cedera olahraga. Bukan tidak mungkin ini akan makin meningkat ya, karena sebenarnya eh, kalau mungkin IR-nya atau IGD-nya berada pada lokasi-lokasi yang strategis, di mana orang sering berolahraga di sana mungkin berarti proporsinya akan lebih besar. Kemudian fakta menarik lagi bahwa sebagian besarnya memang masih melibatkan ekstremitas bawah ya, jadi pergelangan kaki, lutut, pinggul. Nah, dan tentu cedera ini akan membawa dampak yang cukup besar sih bagi orang yang mengalaminya ya. Jadi misalnya seperti ini sering saya dapatkan di praktek sehari-hari. Udah seminggu mau race runner ya, udah latihan udah bagus banget formnya, cedera. Itu pukulan telak bagi eh, bagi runners ya, menghadapi cedera di mana belum lama setelah itu akan ada event yang benar-benar diidamkan untuk diikutin ya. Jadi sangat eh, membuat terpukul. Dan ini healthcare officer ya. Dalam hal ini saya garis bawahi GP, fisio dan perawat ini adalah garda terdepan dalam menghadapi cedera-cedera olahraga yang terjadi. Terutama apabila on duty ya sebagai tim medis dalam sebuah event. Jadi perlu dibekali dengan knowledge dan experience yang cukup. Jadi ini red flag ya, seperti yang sudah disinggung tadi, ada hal-hal yang bisa menjadi error yang sering terjadi ya di sport injury management. Yang pertama dari sisi pasien ya, itu memang pasien-pasien memang atau orang yang mengalami cedera itu seringkali mengabaikan. Apalagi kalau sudah mendengar apa istilahnya, buka grup WhatsApp, nah, dokter WhatsApp, nah itu banyak banget ya. Nggak apa-apa sakit, sakit itu bagus, hajar aja. Nah, kayak gitu-gitu kan sering ada itu. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang keliru bahwasanya nyeri itu adalah alarm ya. Nyeri adalah alarm di mana kita harus memperhatikan betul-betul ini nyeri yang bagaimana. Memang nyeri itu sometimes baik kadang-kadang, tapi ada juga sebagian besarnya nyeri itu kurang baik. Jadi kita nggak bisa mengabaikan begitu saja tanda-tanda yang muncul dari tubuh kita, terutama nyeri, karena nyeri adalah alarm. Nah, kemudian dari sisi nakes ya, jadi diagnosis yang kurang tepat seringkali terjadi. Jadi misalnya cedera-cedera kronis itu terutama sangat sering. Jadi nyeri-nyeri eh, cedera overuse itu seringkali terlewatkan dan akhirnya menuntun pada treatment yang incorrect, yang kurang tepat. Dan itu juga akan merembet lagi ke improper rehabilitation. Jadi dari awal diagnosis sudah salah, maka rekan-rekan sejawat dari kedokteran fisik dan rehabilitasi pasti juga akan tidak bisa menjalankan treatment dengan sebagaimana mestinya. Dan ini juga salah satu ya ketidakmampuan untuk menahan diri. Jadi dari sisi pasien ya, terutama nggak sabaran banget mau segera return to sport. Jadi kadang-kadang mengabaikan instruksi dari dokter sehingga cederanya menjadi kambuhan atau berkepanjangan. Dan tidak mencari specialized care ya. Jadi kita sudah punya banyak ini untuk bidang kedokteran yang mempelajari olahraga, mulai dari SP1, kedokteran olahraga itu ada, spesialis kedokteran olahraga, SP2 yang saya pelajari, jadi konsultan cedera olahraga. Jadi sudah banyak tenaga-tenaga dokter yang memang sudah dari awal sudah terspesialisasi di cedera olahraga. Jadi apabila terjadi sesuatu dengan cedera olahraga, maka bisa kita mencari bantuan dari dokter yang memang sudah berpengalaman di bidang cedera olahraga.
Nah, cedera olahraga sendiri banyak sekali klasifikasinya atau banyak macamnya. Kalau mudahnya, by onset bisa akut, bisa kronis, ya. Yang akut bisa ringan, sedang maupun berat, kronis juga bisa muncul akibat overuse seringkali. Atau faktor-faktor yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi tidak tertangani dengan baik, cedera akut yang tidak tertangani dengan baik, maka akan menjadi cedera kronis. Kemudian dari jaringan yang terlibat bisa dari otot, tendon, ligamen, maupun tulang. Gampangnya kita bisa bagi soft tissue atau hard tissue. Kalau hard tissue, bone, tulang, soft tissue, ya muscle, tendon, ligamen, dan lain sebagainya. Kemudian dari severity-nya, ya ini biasanya sih untuk cedera pada soft tissue ya. Jadi ringan, sedang maupun berat. Nah, misalnya kalau ankle sprain, nah, maka grade 1 mild itu hanya fiber-fiber ankle ligamen yang mengalami overstretch saja. Kalau untuk grade 2 robekan sebagian, mungkin menyisakan sekitar 50% ligamen yang robek, menyisakan 50% yang utuh. Kemudian kalau grade 3 itu ada complete rupture atau tear complete dari ligamen ya. Nah, ini mekanisme ya yang sering terjadi dari cedera olahraga itu bisa kita bagi menjadi yang akut bisa dua ya, direct maupun indirect. Direct itu ya tabrakan langsung ya, atau terjatuh dari ketinggian atau delosor bahasa Indonesia ya, nyungsep gitu ya. Indirect, nah ini yang biasanya fatal kalau indirect itu. Jadi justru bukan direct, walaupun tidak selalu seperti itu. Tapi kalau indirect, seperti contoh pada eh, gambar di sebelah ini dua pemain ini tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang nabrak, tidak ada yang mendorong, terbentur, tidak ada. Jadi murni mereka salah tumpuan pada saat menaruh kakinya, dan itu menghasilkan cedera yang fatal ya bagi pemain sepak bola, yaitu cedera ACL. Ya. Jadi untuk indirect bisa twisting, overextension seperti gambar yang bawah, twisting seperti yang atas, ya. Itu bisa dipastikan dari ceritanya saja kita bisa tahu ini cedera ACL atau bukan. Kemudian mekanisme yang terakhir yang cedera kronis yaitu overuse, jadi repetitive load, misalnya tenis elbow, jadi gerakan berulang-ulang, gerakan backhand biasanya ya, itu mengakibatkan tarikan dari otot di siku dan menyebabkan yang kita sebut dengan tenis elbow. Dan faktor risiko itu ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik tentu saja apa yang ada pada tubuh ya, misalnya muscle imbalance, kekuatan otot kurang bagus ya, kemudian fatigue, kelelahan. Jadi faktanya bahwa cedera-cedera olahraga itu seringkali terjadi pada menit-menit akhir sebuah pertandingan. Itu memang karena pada menit akhir fokus sudah sangat kelelahan ya, fokus sudah kurang baik sehingga kontrol terhadap anggota tubuh itu kurang bagus ya, mengakibatkan cedera. Kemudian ekstrinsik ya dari alat-alat yang dipakai, misalnya sepatu kurang pas, licin sehingga mudah selip dan akhirnya mengalami cedera ya. Jadi pada prinsipnya untuk speedy assessment tetap kita bisa berkaca atau kita menganut pada ini ya, komponen primary survey dan secondary survey. Ini mirip seperti asesmen trauma pada ATLS. Jadi kita ya hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan primary survey walaupun tidak sekomprehensif pada primary survey di rumah sakit ya, di instalasi gawat darurat misalnya. Jadi apabila kita dihadapkan seperti pada gambar ini ya, kita adalah seorang tim medis, ada pemain yang cedera, kita datangi, ya kita lakukan tetap pertama primary survey. Jadi lihat sekilas karena nggak butuh waktu lama untuk melakukan primary survey ini. A, B, dan C. Jadi untuk A kita lihat saja sekilas lah RW-nya. Orangnya bisa mengeluh nggak, bisa bisa bersuara nggak? Itu kan berarti tanda bahwa paten jalan nafasnya.
Kemudian untuk breathing ya kita lihat saja sekilas bagaimana cara dia bernafas. Dan untuk circulation ya kita bisa cek raba nadinya sekilas saja. Dan itu tentu saja tergantung cedera yang dialami ya. Apabila cederanya di lutut gitu misalnya kita nggak perlu lah mengambil waktu berlama-lama untuk menilai airway dan breathing ya. Saat cedera terjadi kan kita bisa melihat. Tapi untuk sekilas kita awali untuk asesmennya dengan primary survey. Lalu secondary survey ini yang lebih menyita banyak waktu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cedera ini terjadi. Kalau kita kebetulan berhadapan di situasi di mana misalnya ada banyak kamera video di sana kan kita bisa lihat tayangan ulang dan sebagainya itu kita bisa tahu oh kira-kira ini yang mengalami cedera. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat atau luput dari perhatian kita. Nah, sehingga kita harus bertanya ya pada pada atlet atau pemain yang mengalami cedera, apa yang sakit, bagaimana apa yang mereka rasakan. Dan untuk eh, jembatan keledainya kita bisa gunakan ini singkatan ya, SALT apps. Jadi bahasa Inggris tapi ini ya. See, Ask, Look, Touch, Active, Passive, and Strength. Maksudnya adalah pertama kita tentu kita lihat ya. Hal yang paling mudah kita kerjakan pertama adalah melihat. Lihat pasien atau atlet ini lagi megangin bagian tubuhnya yang mana. Misalnya lutut. Oke, berarti kita tahu ini kira-kira yang sakit lutut. Kemudian tanya, lututnya sakit, kita pastikan lagi. Sakit, apa yang terjadi? Gitu. Nah, kemudian look kita perhatikan dengan seksama bagian lututnya. Kemudian kita sentuh bagian mana yang kira-kira sakit. Kemudian kita minta atlet atau pemain itu menggerakkan secara aktif bagian yang mengalami cedera. Dan kemudian juga kita gerakkan secara pasif. Setelah itu kita tes apakah masih power atau kekuatannya masih bagus dengan cara mungkin dia kita minta untuk berdiri atau duduk atau bangkit ya dan menggerakkan. Nah ini adalah asesmen singkat, sangat singkat mungkin tidak makan waktu lama hanya 1 menit, 2 menit di lapangan mungkin. Jadi eh, sebuah algoritma atau tuntunan yang cukup berguna ya. See, ask, look, touch, active, passive, and strength. Lihat, tanya, perhatikan, sentuh, gerakkan, dan bangkit ya, strength. Dan ketika ragu-ragu, ya sudah tarik saja keluar lapangan atau keluar arena atau track race misalnya. Ya. Ini panduan singkat saja, jadi cukup bisa berguna. Ada sebenarnya panduan yang lebih lebih kompleks, tapi biasanya menyangkut spesifik ke masing-masing olahraga. Ya, sorry. Oke. Nah, ini pertolongan pertama ya. Ini pasti sudah banyak yang tahu bahwa kita bisa lakukan pertama adalah protection. Kita protect bagian yang cedera, lalu istirahat, berhenti, stop dari permainan atau pertandingan. Kemudian letakkan es yang biasanya ada eh, di tas medis itu pasti ada itu. Es, taruh selama 15 sampai 20 menit, diulangi setiap 2 sampai 3 jam. Ini hal yang selalu saya edukasi ke pasien yang mengalami cedera akut. Ya. Es 15 sampai 20 menit, lakukan tiap 2 jam. Kemudian compression ini elastic bandage ini bila ada bisa diberikan ya. Kemudian elevation untuk bisa dilakukan di rumah biasanya sering-sering ditinggikan kakinya supaya nggak bengkak seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah rest itu bukan berarti berhenti total dari semuanya. Jadi pasien terkadang masih kita perbolehkan untuk tetap beraktivitas melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi sesuai dengan toleransi nyeri yang dimiliki ya. Jadi tidak berarti bed rest bukan. Kemudian penggunaan obat nyeri juga tidak seterusnya ya. Jadi biasanya saya hanya berikan mungkin 3 atau 5 hari saja tergantung dengan nyeri yang dirasakan pasien. Dan fisioterapi ini secara terbukti bahwa early fisioterapi bisa improve prognosis ya. Jadi sebaiknya dilakukan seawal mungkin untuk referral ke fisioterapi.
Nah, setelah pertolongan pertama sudah kita berikan, maka kita tentu eh, bila berlanjut ya eh, ke mungkin ke klinik atau ke rumah sakit, maka eh, kita akan lakukan pemeriksaan untuk menentukan diagnosisnya. Ini cedera apa? Ya. Kembali di awal dengan anamnesis ya, history taking tentang mekanisme dari cedera, nyeri, mungkin ada cedera riwayat cedera sebelumnya. Mekanisme cedera ini penting untuk mengira-ngira kira-kira apa yang di cedera apa yang terjadi atau apa yang dialami. Nah, untuk pemeriksaan ini biasanya dari bidang ortopedi ini adalah eh, tiga hal yang mesti kita perhatikan itu look, feel, dan move. Jadi straight to the point, lihat ekstremitas yang cedera, kemudian kita lakukan look, feel, move. Look, apa yang kita cari? Kita lihat adanya kah pembengkakan, mungkin adakah luka, babras, luka sobek, deformitas yang terpenting, adakah deformitas? Ya, itu semua bisa kita lakukan dengan inspeksi atau look. Kemudian feel, raba, tekan. Misalnya ada nyeri, dirasakan, dicari tahu di bagian mana itu nyerinya. Kemudian adakah hangat atau eh, teraba pada perabaan ada eh, hangat atau krepitasi mungkin. Dan sambil kita cek bagaimana kondisi vaskuler distalnya. Kemudian pada move ini eh, sedikit banyak sedikit lebih banyak yang kita lakukan ya. Jadi cek range of motionnya bila memungkinkan, cek powernya juga bila memungkinkan, dan special test. Nah, special test ini yang membutuhkan knowledge ya. Jadi harus mempelajari special test pada masing-masing anggota tubuh yang mengalami cedera. Contoh misalnya pada cedera ACL lutut kita harus tahu apa cedera untuk menentukan maaf, kita harus tahu apa pemeriksaan fisik untuk menentukan apakah itu benar ACL atau bukan. Misalnya Lachman test atau anterior drawer test atau pivot test. Nah, seperti itu harus dipelajari terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah kita punya gambaran dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kira-kira apa yang menjadi kecurigaan kita, maka kita confirm dengan imaging. Banyak hal yang bisa kita gunakan untuk imaging ya. Yang paling basic adalah X-ray. X-ray ini sangat sensitif untuk melihat tulang. Jadi pada X-ray kalau misalnya terlihat ada fraktur, maka umumnya tidak memerlukan lagi pemeriksaan penunjang yang lainnya umumnya. Tapi apabila pada X-ray hasilnya normal, maka jangan jangan selesai dulu ya, jangan bilang pada pasien, oh ini nggak apa-apa, nggak, karena belum tentu tulang normal, soft tisunya normal, belum tentu. Nah, sehingga untuk melihat soft tissue, maka kita bisa gunakan modalitas yang lainnya, yaitu ultrasound dan MRI. Mana lebih bagus? Masing-masing sih punya kelebihan dan kekurangannya. Ultrasound kelebihannya adalah dia cepat pemeriksaannya, kemudian bisa memeriksa secara dinamis. Jadi sambil organ atau bagian tubuh itu bergerak, jadi kita bisa cek eh, dengan ultrasound. Tapi keterbatasannya dia sangat operator dependent. Jadi orang yang fasih dengan ultrasound bisa menghasilkan diagnosis atau menghasilkan hasil pemeriksaan yang tajam dibanding orang yang mungkin baru-baru belajar. Jadi sangat dipengaruhi oleh siapa yang memegang ultrasoundnya. Untuk MRI ini punya keunggulan yang mana dia lebih detail, lebih lengkap, ya kita bisa lihat hal-hal yang lebih banyak yang tidak bisa dilihat oleh ultrasound. Tapi tentu dia cukup eh, memakan biaya dan tidak bisa cepat terkadang. Ya. Jadi dua-duanya sama-sama untuk memeriksa soft tissue. Ya. Kemudian lab bila dicurigai ada systemic condition, misalnya ada hipoglikemi atau eh, dan semacamnya ya. Jadi kondisi-kondisi metabolik yang mungkin menyebabkan cedera yang terjadi. Nah,
Untuk cedera yang paling sering terjadi pada primary care itu, ini contoh-contohnya ya, untuk lower limb, ankle sprain itu udah paling paling banyak. Seperti persentase itu secara keseluruhan pun ankle sprain itu paling banyak, cedera yang paling banyak diderita. Kemudian pada ekstremitas bawah yang kedua ya adalah cedera ACL, meniskus, bisa juga hamstring atau Achilles tendinopati. Ini contoh-contoh saja. Kemudian upper limb, bisa cedera dislokasi ya, rotator cuff, tennis elbow. Nah, itu juga sering. Kemudian ada sedikit tips ya bahwa selalu lakukan asesmen pada sendi ya, above and below the injury site. Misalnya nih, eh, cedera, fraktur misalnya, fraktur femur. Jangan lupa cek sendi lututnya kalau memungkinkan. Karena satu dua kali saya temukan orang yang ada fraktur ternyata sendi lututnya itu ada cedera ligamen yang tidak diketahui. Setelah operasi femur baru ketahuan bahwa ada cedera ligamen. Ya, seperti itu. Intinya sih lakukan pemeriksaan secara holistik ya, secara menyeluruh. Jangan overlook. Nah, setelah kita sudah tahu diagnosis, sudah kita lakukan treatment yang proper, maka ini fase yang sangat menunjang untuk atlet ya, atau siapapun untuk kembali berolahraga ya, atau return to sport. Jadi rehabilitasi ini secara mudahnya kita bisa bagi ke beberapa tahap. Tahap pertama ya, tahap akut. Jadi hitungannya sampai dengan 1 minggu, kadang juga bisa sampai 2 minggu ya. Untuk rehabilitasi kebanyakan pada fase akut adalah beristirahat ya. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jangan terlalu eh, berlebihan ya. Bukan bed rest total, bukan kebanyakan. Kemudian protect bagian yang mengalami cedera. Pain management juga untuk mengurangi eh, keluhan ya. Kompres es, analgetik dan sebagainya. Kemudian jadi ini kenapa disebut fase satu ya karena memang ya rehabilitasi itu memang harus dimulai seawal mungkin sejak hari ke-0 terjadinya cedera. Dan fase 2 itu fase subakut, ya kurang lebih 5 hari atau seminggu sampai dengan 2 atau 3 minggu. Di fase ini fokusnya adalah mengembalikan range of motion. Eh, Pada beberapa sendi, range of motion itu sangat sangat penting karena sendi-sendi tertentu itu mudah sekali kaku. Contoh sendi bahu, ini sendi yang sangat mudah kaku. Orang habis operasi bahu, walaupun pakai tindakan minimal invasif, pasti keluhannya ada kakunya. Hampir selalu. Jadi pada fase subakut itu kita bisa lakukan light range of motion exercise atau mungkin light strength juga ya. Dengan bahu ini paling sering dengan pendulum exercise ya. Jadi mengayun-ngayunkan bahu seperti bandul atau pendulum. Nah, itu kita sudah lumayan bisa ada maintain range of motion sekitar 30 derajat ya dengan pendulum exercise. Nah, fase berikutnya adalah fase 3 yaitu fase kurang lebihnya ada fase penguatan ya. Jadi di fase 3 ini antara 3 sampai 6 minggu maka kita harus fokus mengembalikan kekuatan otot yang hilang selama fase akut dan subakut. Otot itu kalau diperhatikan ini ya, coba diperhatikan ada pasien yang mengalami cedera, seminggu dia tidak olahraga. Dalam seminggu itu otot pasti sudah mengecil cukup banyak. Contoh misalnya cedera lutut. Seminggu setelah cedera, Anda bisa lihat, misalnya Anda ketemu lagi sama pasiennya, itu otot kanan dan kiri sudah berbeda. Nah, ini yang harus kita cegah supaya jangan makin buruk ya. Jadi fokus pada penguatan otot yang hilang setelah fase istirahat ya. Dan otot itu hukumnya untuk meningkatkan kekuatan maupun volume atau massanya adalah progressive load. Itu penting karena yang progresif bukan cuma pajak ya. Jadi progressive load juga ya,
Dengan progressive load, maka otot akan terus terangsang, akan terus terstimulasi untuk hipertrofi. Ya. Dan juga mengembalikan, tidak kalah pentingnya pada fase ini adalah mengembalikan sistem proprioseptif. Jadi proprioseptif adalah kemampuan tubuh untuk mengetahui posisi ekstremitas ya atau sendi tanpa melihat. Jadi murni hanya merasakan. Nah, itu akan berkurang pada fase-fase istirahat ya. Jadi kita harus mengembalikan proprioceptif ini. Lalu fase berikutnya adalah fase fungsional. Jadi ini di mana sudah dipersiapkan untuk kembali ke olahraga. Nah, pada fase fungsional ini, latihan-latihan itu sudah mulai mendekati gerakan-gerakan yang biasa dilakukan pada olahraga yang ditekuni ya. Contoh misalnya tenis. Jadi pada fase fungsional ini sudah mulai untuk melakukan misalnya forehand, backhand dengan intensitas yang rendah, kemudian makin meningkat, makin meningkat. Jadi istilahnya adalah sport specific drill. Ya. Dan latihan lainnya juga bisa, misalnya kombinasi latihan agility, endurance, atau latihan kombinasi. Ya. Itu mulai banyak dikerjakan pada fase 4. Fase 5 adalah return to sport. Ya, umumnya memakan waktu lebih dari 2 bulan. Ya. Jadi di atas 2 bulan, maka umumnya, sekali lagi umumnya ya, ini patokan waktu di sini mulai fase 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 ini bukan patokan yang baku ya. Jadi cedera tertentu bisa lebih panjang. Ya. Tapi pada umumnya memang pembagian fasenya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, akut, subakut, strengthening, functional, dan return to sport. Contoh misalnya return to sport kalau ACL itu 6 bulan pasca operasi ACL. Jadi tidak selalu seperti di sini ya. Ini hanya patokan dasar aja. Pada return to sport maka tubuh siap untuk menerima full dari beban intensitas olahraga. Sehingga harus benar-benar diperhatikan kapan pasien atau atlet boleh return to sport. Karena ketika mereka sudah gaspol return to sport, kita harapkan tubuhnya sudah siap ya pada saat itu. Jadi jangan sampai keliru menentukan kapan pasien boleh return to sport. Nah, return to sport kriteria ini ada banyak. Jadi untuk tools kita untuk menentukan apakah pasien ini ready atau enggak ya return to sport. Jadi pada dasarnya sih tentu bagian tubuh yang mengalami cedera harus nggak boleh ada nyeri, ya nggak boleh ada bengkak, full range of motion udah pasti. Kemudian kekuatan, power dari misalnya ACL ya, power dari quadricep, dari hamstring itu harus 90% lebih. Kemudian functional test, nah ini adalah ada tes-tes sendiri, nanti saya contohkan. Harus lulus. Misalnya untuk ACL, hop test, ya. Hop test harus lewat, ya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting ini psychological confidence. Nah, ini ada juga tesnya, ya. Ada tesnya di mana pasien merasa pede nggak dengan lututnya yang sudah dioperasi misalnya. Nah, ada itu. Dan training progression itu dimulai dari training ya, latihan biasa, kemudian control practice, jadi game, mini game ya, misalnya 3 on 3, ya sudah diinstruksikan, jangan terlalu intensitas tinggi, sampai dengan akhirnya kompetisi. Nah, itu progresivitas yang harus bertahap ya, tidak boleh terlewat. Nah, ini psychological consideration ini juga yang saya singgung ini sangat penting karena trauma itu bukan hanya fisik tapi juga psikis ya, mengenai ketakutan apakah bisa kembali perform atau tidak kalau atlet pro ya misalnya, ataukah ketakutan eh, performanya tidak lagi sama, apakah takut re-injury ya. Maka perlu kolaborasi dengan fisiologis sport, psikologis maaf. Saya belum tahu apakah psychologist ini ada sport psychologist ya kalau di Indonesia, tapi di luar negeri sudah ada. Nah, ini contohnya untuk return to sport test pada ACL injury ya. Jadi hop test tadi sudah saya singgung itu nomor 2 ada. Kemudian power ya, quad strength, comparing left and right side. Jadi masing-masing otot ya, quadricep, hamstring dan sebagainya melalui manual muscle testing. Dan hop test ini tes yang
tes gerakan ya. Jadi kalau hasilnya sama 90% dengan sisi yang sehat maka udah lolos. Confidence juga tadi ini banyak tesnya ya, misalnya kuesioner ya terutama ya. ACL RSI contohnya itu kuesioner untuk menentukan status psikologis atlet. Nah, ini saya bilang tadi ya ACL kalau return to competition itu adalah 9 bulan. Return to sport 6 bulan. Ya. Oke, ini sudah mencapai bagian akhir dari presentasi saya. Jadi, prevention and risk reduction, jadi resiko, mengurangi resiko, pencegahan itu poin-poinnya adalah yang pertama kita harus melakukan ini klise ya, warm up dan cool down. Tapi ini sangat penting karena pada warm up itu pemanasan ya, eh, blood aliran darah ya, blood flow akan meningkat, nerve impulse akan lebih cepat ya, sehingga mengakibatkan fungsi otot juga akan makin meningkat ya. Siap menghadapi olahraga, beban intensitas olahraga yang akan dilakukan ya. Kemudian juga warm up itu bisa meningkatkan mobilitas atau fleksibilitas dari sendi. Secara psikologis juga udah dengan gerakan-gerakan ringan udah merasa siap ya, bisa mengurangi strain dari otot dan koordinasi yang baik ya. Jadi gerakan-gerakan yang sedikit kompleks pada pemanasan itu bisa meningkatkan koordinasi otot pada saat bertanding. Kemudian tidak kalah penting itu rest atau istirahat. Nah, ini yang mungkin agak kurang ya dilakukan ya, karena sering begadang dan lain sebagainya. Padahal disiplin itu bukan hanya disiplin berlatih, tapi juga disiplin istirahat. Disiplin berlatih, disiplin istirahat, disiplin pola makan. Itu kalau sudah punya tiga itu mudah. Jadi atlet itu mudah. Tapi kalau tidak punya tiga ini ya atlet ala kadarnya ya. Nah, kemudian jangan lupakan strength and balance training. Ini sering kali lupa. Even olahraga yang kelihatannya tidak memerlukan otot terlalu besar. Contoh misalnya lari. Lari itu seringkali orang lupa untuk melakukan strength training. Tapi belakangan sudah mulai diedukasi dengan gencar dari influencer dan sebagainya bahwa jangan lupa, walaupun cuma lari, tapi harus ada strength training. Karena strength training itu membuat otot badan ya siap untuk menerima beban dari olahraga ya. Dan jangan lupakan proper gear ya, equipment, footwear dan segala macam itu harus sesuai peruntukannya olahraga yang dilakukan. Dan jangan remehkan minor symptoms. Jangan remehkan keluhan-keluhan yang muncul di awal ya, karena early management of minor symptoms itu bisa mencegah cedera yang lebih parah untuk terjadi ya. Nah, contohnya ini bagian akhir ya kira-kira. Contoh misalnya ada pemain bola profesional 22 tahun kena ankle sprain pada physical exam, kita cek lateral ankle swelling, range of motionnya menurun. Kemudian pada special test ada anterior drawer test positif satu yang artinya ada instabilitas yang minor ya. Kemudian langkah berikutnya adalah cek X-ray. X-ray normal. X-ray normal kita tidak seperti saya bilang di awal jangan terlampau senang dulu karena ankle itu mostly adalah cedera ligamen ya. Kemudian dengan anterior drawer test positif satu, maka Anda harus lakukan pemeriksaan imaging berikutnya yaitu at least ultrasound ya, at least atau MRI juga boleh. Nah, dari hasil imaging ketemu bahwa ada robekan ATFL, jadi anterior talofibular ligament grade 2. Artinya ini adalah sebuah robekan parsial. Ya. Kalau diketahui sudah confirm bahwa ada robekan parsial, maka manajemen, manajemennya bisa konservatif ya. Mostly sih masih konservatif kalau ankle. Nah, ini lakukan seperti yang pada susunan fase-fase rehabilitasi tadi. Eh, jadi inisial dengan price dan early mobilization, lalu minggu kedua mulai dengan balance dan range of motion exercise, terus tentu dengan melihat kondisi ankle ya, apakah masih bengkak atau nyeri atau tidak. Kemudian minggu keempat kalau partial tear ATFL,
bisa mulai sport drill karena ankle ini pemulihan cenderung cukup cepat. Dan di minggu kelima bisa full return to sport. Nah, sekali lagi ini berbeda dengan yang tadi saya bilang ya, bahwa waktu timeline itu berbeda-beda tergantung cederanya, tapi fase masih tetap sama. Ya. Dan early assessment itu eh, bisa menghasilkan recovery yang baik ya. Nah, untuk take home message-nya bahwa structured assessment itu bisa mencegah chronic issue ya. Jadi dari cedera akut yang tidak tertangani dengan baik dan akhirnya menjadi cedera kronis itu bisa dicegah dengan assessment yang terstruktur, tersistematis seperti tadi ya. Kemudian price itu lebih dari sekedar hanya rest saja ya. Jadi price ini lebih lengkap, lebih komprehensif, bisa mengurangi keluhan gejala awal ketimbang hanya istirahat berkepanjangan. Kemudian ini sekali lagi saya tekankan berdasarkan fase ya. Jadi fase-fase itu kalau diikuti maka akan eh, baik hasilnya ya. Kemudian return to sport atau RTS itu melalui tes yang objektif. Jadi bukan pakai perasaan ya, objektif dan team based. Jadi masing-masing menilai ya. Jadi baik kita dokter ataupun dari tim fisio masing-masing harus satu suara. Ya, kalau tidak, maka berpotensi untuk menghasilkan cedera tambahan atau re-injury. Dan terakhir bahwa teman-teman rekan-rekan sejawat GP ini tolak tulang punggung ya. Jadi pada manajemen, pada early speedy assessment itu eh, teman-teman yang berhadapan dengan pasien. Jadi koordinasi yang baik, pengetahuan yang baik akan bisa menghasilkan outcome yang baik bagi atlet yang mengalami cedera. Baik, terima kasih untuk sekian paparan dari saya. Terima kasih banyak Dokter Gede atas paparannya yang aplikatif. Tadi benar-benar reminder sih buat para tim medis bahwa ada common errors dalam sport injury yang memang harus kita hindari. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua, Dokter Bambang Pujo. Halo dokter. Ya, selamat sore, Dokter Cempaka. Sore dokter. Dok, kalau tadi yang di sesi sebelumnya kita kan bicara tentang mengenali dan menangani cedera olahraga sebelum kembali bermain. Nah, kali ini kita masuk ke fase yang jauh lebih kritis. Nah, eh, kadang tuh kalau kita nonton olahraga kan kita bisa lihat tiba-tiba atlet itu ada henti jantung yang datang tiba-tiba ya dok ya. Kalau dari pengalaman dokter Pujo sendiri, eh, apakah pernah ada pengalaman seperti itu ya dok ya? Mungkin bisa Ya, diceritakan, dok. terima kasih, Dokter Cempaka. Menarik ya, di era saat ini ya, memang olahraga itu, ya kita senang gitu ya, bahwa eh, masyarakat ini mulai melek olahraga. Gitu. Olahraga itu merupakan suatu gaya hidup yang baik gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang ini ada unsur-unsur medsosnya gitu ya, bikin konten gitu ya. Tapi at least oke lah. Jadi dengan banyaknya event-event olahraga, kemudian kesadaran masyarakat, kalau kita lihat Car Free Day itu selalu penuh itu ya jalan ya. Tapi ada satu potensi yang mungkin juga perlu kita sebagai seorang tenaga medis juga perlu kita paham. Apa yang kita lakukan kalau terjadi sesuatu? Ya, saya sendiri beberapa kali menemui kondisi ya yang collapse gitu ya. Ada yang berat, ada yang sampai pijat jantung gitu ya. Nah, saya ceritakan yang pijat jantung gitu ya. Itu event Surabaya Marathon tahun 2018 kalau nggak salah ya. Saya masih lari, sekarang saya nggak bisa lari gitu ya. Nah, saya waktu itu ada salah satu peserta, gitu, seorang dokter juga gitu. Mungkin dia exhausted ya. Dia ikut half marathon, kemudian exhausted, nah, kemudian collapse gitu ya. Jadi pusing gitu ya. Setelah itu coba kita lihat nadinya saya pegang gitu ya. Kemudian lumayan dia mengeluh sudah lebih enak. Berdiri, begitu berdiri langsung jatuh. Itu jatuh, ya namanya eh, itu untuk ya kita dokter anestesi banyak yang ada di situ gitu ya. Langsung kita melakukan suatu
prosedur BLS gitu ya. Dalam 1 menit, 2 menit setelah pijat jantung, respon orangnya dan langsung bangun. Nah, kemudian setelah itu bingung gitu, ini mau dibawa kemana? Ya, akhirnya eh, 2018 itu belum terstruktur mungkin ya, seperti sekarang yang lebih bagus gitu. Bawa ke RSUD Dr. Sutomo pakai ambulan. Ambulannya ada isinya. Isinya cuma oksigen sama apa nasal kanul gitu. Dan nggak ada monitoring di situ. Orang pas jatuh nggak ada monitoring. Saya pasang jam saya untuk memonitoring heart rate. Sambil saya pegang sampai Sutomo, kemudian melakukan. Nah, itu menggambarkan situasi di mana melakukan suatu pertolongan pada pasien yang mengalami suatu kegawatan ya di arena olahraga itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, tadi dikatakan dokter gede itu butuh pengalaman juga gitu ya. Orang udah baca tapi ya belum tentu itu bisa gitu ya. Dan ada faktor-faktor lain yang mungkin juga bisa berpengaruh dalam survival ya pasien-pasien yang mengalami cedera ulang. Mungkin itu sekilas ya tentang pengalaman saya ya. Ada banyak lagi tapi tidak tidak yang kawat gitu ya. Tapi sekali gitu pijat jantung kasus olahraga. Oke dok, jadi kan perannya dokter umum itu memang ya ada rantai penyelamatan ya dok ya, mulai dari assessment Betul, sampai survival. referral. Nah kalau dari dokter Pujo gitu gimana sih dok melihat peran seorang GP supaya memastikan dia bisa memastikan rantai penyelamatan ini tetap berjalan sampai selesai gitu dok? Ya, baik. Mungkin saya bisa share screen ya sedikit ya Ya, tentang silakan dok. terkait dengan ini ya. Mungkin teman-teman partisipan sambil menunggu Dokter Pujo nyiapin materi, kalau mau ada yang mau ditanyakan bisa mulai ketik di chat box atau nanti kalau misalnya di sesi diskusi mau bertanya langsung juga bisa. Baik, terima Silakan kasih Dokter. Dokter Cempaka. Saya akan mencoba dari slide ini ya. Saya tidak ngajari ya, karena itu sudah banyak ya. Seorang dokter pasti paham tentang bagaimana melakukan pertolongan. Itu adalah kompetensi dasar dari seorang dokter. Saya kan berusaha untuk menggugah gitu ya, semua orang gitu ya. Tidak hanya dokter sebenarnya. Tapi sebagai dokter kita jujur harus paham betul bagaimana kita menangani pasien. Judul presentasi saya buat Medical Emergency in Sport. When the second count, system safe. Artinya apa saya tekankan di sini? Ternyata masalahnya tidak hanya pada sen gitu ya mungkin. Ini kita lihat ya gambar dari Berlin Marathon ya. Itu begitu banyaknya manusia. Ya di Indonesia pun juga sekarang sudah begitu. Dulu saya ikut SLU itu pesertanya dikit masih mau apa namanya penutupan juga masih banyak slotnya. Sekarang begitu dibuka slot habis. Pesertanya luar biasa. Makanya coba kita bayangkan dalam kondisi crowded seperti ini. Kalau ada seseorang yang kolaps, pasti kita nggak akan lihat itu. Dan kemudian kalau terlihat, kemungkinan sudah akan sangat terlambat itu. Nah ini pentingnya bagaimana kemudian orang yang terdekat ya, orang yang terdekat dengan korban itu bisa melakukan suatu pertolongan. Jadi peran dokter umum itu saya kira bukan ayah saya sebagai dokter nolong saja, tapi juga harus membilakan pembinaan pada masyarakat. Bagaimana masyarakat sekitar ya, sekitar puskesmas dan sekitar rumah sakit itu paham bagaimana memberikan pertolongan pertama pada orang-orang yang kolaps. Tidak hanya saat berolahraga mungkin, tapi juga dalam kehidupan sehari. Ini adalah tugas kita sebagai seorang dokter. Tidak hanya bisa kita untuk diri kita sendiri, tapi juga harus pada menyebarkan pada orang lain. Nah, ini adalah klasifikasi sports related fatalities gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa literatur ada dibagi tiga cuma. Karena kardiak masalahnya, karena trauma, atau yang lain. Ada juga yang membagi kardiak, trauma. Kardiak trauma itu hampir semua seperti itu pembagiannya. Sama non kardiak. Dan kebanyakan kalau kita melihat
Masalahnya itu paling banyak itu karena fatality itu karena terjadi karena masalah kardiak. Oleh karena itu kalau kita melihat sebagai saksi yang ada witness cardiac arrest gitu, maka pertolongan pertama akses untuk memberikan pertolongan dengan memberikan BLS dengan kualitas yang baik itu menjadi kunci. Jadi kalau kita melihat sama di semua negara-negara maju, di Indonesia belum ada datanya. Makanya saya nggak bisa cari di Indonesia, saya sampai sekarang belum ketemu data itu. Karena kalau event di Indonesia itu kalau ada yang fatal, jangan sampai terekspos gitu. Nanti jadi masalah panitianya gitu. Tapi ini sebenarnya penting. Kenapa? Maraton-maraton tingkat dunia. Itu yang dilihat apa? Salah satunya jadi medis. Bagaimana penanganan medisnya kalau terjadi sesuatu. Evakuasinya seperti apa? Itu menjadi salah satu requirement yang diperlukan ya, pada event-event major maraton. Jadi secara konsisten itu penyebabnya apa? Kardiak, trauma, dan aksidental. Aksidental itu misalnya pasien naik sepeda ditabrak dari belakang, aksidental. Cederanya ya seperti kecelakaan biasa, gitu ya. Atau dia jatuh gitu ya ke jurang itu naik sepeda, itu adalah aksiden. Nah, kebanyakan tadi dikatakan dari semua itu kebanyakan masalahnya adalah kardiak. 75% adalah masalah kardiak, terutama karena akut coronary events. Jadi jantung koroner. Nah, overall survival, ini kita nggak bicara di Indonesia ya, overall. Ini di Prancis itu tahun 2005 sampai 2010. Dari 820 spot related sudden death itu yang dilihat. Itu survivalnya 16%. Tapi kalau dan dari eh, sejumlah 820 itu yang ditolong oleh orang awam ya yang disebut bystander CPR itu ya dilakukan oleh CPR yang dilakukan oleh orang awam, hanya 30 kasus. Tetapi dari 30 kasus itu pada saat korban itu ditolong oleh orang awam yang ada di sekitar nanti cepat kan pertolongannya, maka survivalnya itu naik 10%, 10 kali lipat. Bayangin. Jadi kecepatan dalam memberikan pertolongan ini penting. Nah, saya bilang, dokter umum kompetensi pasti punya untuk BLS. Tetapi bagaimana kemudian bisa menyebarkan ke masyarakat di sekitar. Itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Oleh karena itu, fatal event. Ya, jadi kita juga fatal event yang yang pada umumnya itu adalah masalah kardiak. Itu sebenarnya itu preventable. Dan akan menghasilkan hasil yang baik kalau itu dikenali dengan baik, dikenali dengan dini, segera dilakukan suatu pertolongan yang cepat di sana. Nah, ini juga exercise related death ya. Itu eh, pada umumnya tadi sebabnya karena kardiak yang paling banyak, tetapi juga karena suatu kegagalan dalam satu sistem. Ya. Jadi strateginya apa? Preventif strateginya. Tentunya stratifikasi ya. Stratifikasi itu kalau atlet gampang ya. Screening segala. Kalau orang awam bagaimana? Ya dengan edukasi. Gimana kalau mau ikut race harus latihan, kalau badannya nggak enak jangan dipaksa. Itu adalah satu promosi kesehatan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko. Karena ini preventable. Gitu ya. Prevensinya seperti itu. Ya. Kemudian tentunya ada salah satunya adalah community AED programs. Nah, ini program masyarakat gimana mensosialisasikan BLS, mensosialisasikan supaya masyarakat itu bisa menggunakan AED kalau tersedia. Ya. Tentunya pemerintah juga harus menyediakan AED di tempat-tempat publik. Nah, itu harus ada di dalam aturan-aturan pemerintah. Di setiap publik area harus ada AED. Gitu. Pernah kami eh, ada teman saya ya, Dokter Sony itu pernah mau berangkat ke bandara dengan 3 orang BPJS. Ada kardiak arrest di Juanda. Dilakukan CPR, ya, pesawatnya hampir berangkat. Dokter sulit dihubungi di dalam area itu, di dalam area bandara. Datang kemudian bingung mau cari AED-nya di mana. Pun kalau ada AED-nya jalan apa enggak gitu.
Dan itu harus dipastikan. Dan kita harus lihat bahwa fatal events, ya, kondisi-kondisi yang fatal, itu jarang justru terjadi pada atlet. Karena atlet itu sudah persiapan, ya sudah bagus itu. Justru paling banyak itu apa? Pada korban-korban yang rekreasional sports, terutama orang-orang yang middle age. Kan sekarang middle age itu yang lebih banyak kan, yang muda masih males, ya, yang tua udah mulai sadar itu. Banyak di situ. Ada yang sudah mulai sadar, sudah punya penyakit. Sportnya adalah rekreasional. Olahraganya adalah olahraga rekreasional. Tapi itu membawa risiko. Karena itu edukasi itu menjadi penting bagi seorang dokter. Kita lihat di Indonesia. Jadi berita-berita pada maraton, ya Makassar meninggal. Ya, kemudian sepak bola. Kita lihat. Sepak bola berapa yang Indonesia yang fatal? Ya, pernah itu ada yang namanya siapa? Jumadi siapa itu? Yang pemain PKT ditendang oleh lawannya. Kemudian terjadi internal bleeding mungkin. Meninggal. Kenapa? Pertolongan tidak ada kuat. Beda dengan Erikson itu ya waktu mengalami kolaps. Bagaimana sigapnya ya tim medisnya sehingga pijat jantung di lapangan segala macam. Sampai dia ROC sekarang bisa main bola lagi. Ini bisa terjadi pada semua orang. Oleh karena itu, survival and sport emergency itu adalah merupakan rantai yang dipengaruhi apa? Fisiologi, kesiapan, dan respons. Itu tiga hal yang penting untuk membuat pasien atau korban itu selamat. Nah, ini kita lihat apa yang salah dari sini. Ini kejadian nyata ini, ya. Ini ada pasien korban ya sepedahan gitu ya. Kemudian nggak tahu dia jatuh ya di got, entah itu karena dia serangan baru jatuh atau karena dia jatuh kemudian mengalami stroke. Tapi kemungkinan ini pasien ini mengalami serangan jatuh kemudian jatuh. Dia attack. Oke, ya, cari-cari pertolongan ya orang bingung ya sudah di masuk ke got di apa keluarkan dari got masih cari pertolongan. Akhirnya ada sepeda yang kemudian itu seorang dokter melakukan CPR selama 45 menit. Tapi tiap 5 menit berhenti karena ya capek itu CPR 5 menit. Cari ambulan, menghubungi ambulan itu sulitnya minta ampun. Pasiennya ROSC, gasping napas. Tapi nggak bisa diapa-apain. Kemudian transportasinya apa? Ya mobil biasa, mobil kecil begini. Bagaimana orang yang tidak sadar diposisikan di dalam transportasi seperti itu mungkin RW-nya nggak B, sampai rumah sakit kesulitan hubungi keluarga. Akibatnya apa? Resusitasinya nggak ada kuat, nggak berani intubasi, nggak berani ini. Ya, nanti siapa yang bayar misalnya begitu? Maka pasiennya mati juga. Jadi apa yang salah? Oh penolongnya nggak bisa. Bisa tuh penolongnya sampai ROSC berarti. Bisa penolongnya. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana pasien itu sampai rumah sakit, sudah sampai rumah sakit, tetap tidak mendapatkan pertolongan yang adekuat. Ini adalah contoh yang kedua. Ini saya ya. Ini bukan pasien trauma. Ini pasien yang seorang khotib itu tiba-tiba terjatuh saat khutbah. Ya. Kita bawa pasien itu, oh sadar pasiennya. Nah kita sholat lagi. Habis sholat, jatuh lagi dia. Geblok gitu. Saya waktu itu lihat dengan sehingga ya masjidnya kan di depan rumah sakit gitu ya. Maka waktu itu kami melakukan suatu chest compression only. Ya. Hanya chest compression saja. Tapi di situ kan banyak dokter, dokter anestesi ya, perawat anestesi yang tahu yang apa dia harus lakukan. Dan chest compression only-nya tentunya high quality, bagus sih. Sambil nunggu ambulan datang atau pertolongan datang, ALS dilakukan, pastinya RUSC. Dibawa ke RSDS, dapat pertolongan, tapi meninggal juga pasien. Artinya apa? Dalam kondisi pertolongan baik saja, pasien belum tentu selamat. Ya, kalau gitu sama aja, tidak sama. Gitu ya. Upayanya nggak sama gitu ya. Ini sempat ROSC, sempat pasiennya. Ya nggak mungkin karena ada sesuatu hal yang parah, ya mungkin kurang cepat intervensi yang lain. Tapi it's okay. Ya. Ini ini adalah salah satu contoh yang baik.
Korbannya sama-sama meninggal dengan yang pertama. Tapi apa yang kita lihat? Ada banyak hal yang mempengaruhi survival seorang. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah salah satu pasien ya. Harapan itu selalu ada. Pasien ini henti jantung, ya. Tapi ketahuan karena henti jantungnya di rumah sakit, dirawat di ICU 3 hari, orangnya selamat gitu. Artinya apa kalau kita cepat pertolongannya ada kuat ya, dan Allah masih belum bikin KTP-nya gitu ya, ya selamat gitu. Tapi yang kita lakukan apa gitu kita harus paham. Dan itu adalah kompetensi dasar seorang dokter. Jadi katakan, no single action save a life, only the system does. Artinya apa? High quality CPR itu penting. Ya, kita diajari high quality CPR dulu. Tapi itu tidak cukup. Ya. Tanpa apa? Tanpa pengenalan diri dan pencegahan. Tanpa aktivasi cepat dari sistem gawat darurat. Tanpa defibrilasi tepat waktu. Dan perawatan pasca henti jantung dan rehabilitasi yang baik. Ya. Mau kirim ke puskesmas, dari puskesmas, bingung. Mau kirim ke rumah sakit mana? Sistemnya nggak jalan. Gitu. Nah, ini sedikit ya pembelajaran gitu ya. Apabila terjadi kolaps mendadak pada saat melakukan aktivitas di alam bebas. Apa yang kita lakukan? Maka kenali ini. Pikirkan 4 hal ini. Heart, heat, hydration, and head. Jadi orang yang kolaps pada saat tiba-tiba pada saat risk, ya, misalnya atau saat berolahraga, pikirkan ini. Serangan jantung, ya, kemudian heat stroke, ya, dehidrasi, atau ada masalah di kepala, stroke kah, atau ya, kalau ada runner, misalnya ini saya ambil dari satu literatur. Kalau ada runner kolaps, maka harus diakses apa? Dia responsif atau unresponsif. Dia kalau di dilakukan rangsangan itu respon apa enggak? Kalau tidak respon, maka BLS nih. Assess ini. Mental statusnya gimana? Ya, kesadarannya gimana? Normal, menurun, berubah, gelisah, apa? Kalau dia berubah, paling sering kemungkinannya itu adalah heat stroke, terutama di Indonesia seperti ini. Yang sangat, ya, ini yang harus kita lakukan. Kalau kemudian normal ternyata orang itu berespon normal, ya segera ditransport. Transport ke tempat yang lebih teduh misalnya. Atau yang bisa mendapat akses pertolongan. Yang aman, tidak di tengah jalan. Ya. Dan di situ pentingnya, ya, mungkin orang itu kelelahan, dehidrasi, harus mendapatkan suatu hidrasi yang cukup. Nah, kemudian kalau dia misalnya kolaps gitu ya, yang tidak respon, nah ini BLS-nya jalan di sini. Yang pertama tentunya jangan sampai pasien itu harus dibawa ke tempat yang aman. Jangan sampai kita nolong di tengah jalan kita terancam gitu. Keselamatan kita penolong. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian kalau dia heat stroke, maka selain kita melakukan suatu CPR, maka harus ada aggressive cooling. Kalau heat stroke di pijat jantung saja nggak akan respon. Harus cooling, harus didinginkan. Ya, nah ini caranya gimana? Paling baik ya dicemplungkan gitu ya ke air es gitu ya kalau dia stroke gitu. Tapi risiko aspirasi harus hati-hati karena orangnya nggak sadar. Ya, kalau nggak bisa ya beberapa metode ini bisa dilakukan. Pakai apa namanya air ya, apa diselimuti pakai handuk yang direndam air es kemudian dikasih kipas angin atau ice pack ya. Ya. Kalau punya infus-infusnya didinginkan segala macam. Gitu ya. Oksigen yang dingin, jangan yang hangat gitu. Itu semua adalah cara kita menangani heat stroke. Gitu ya. Jadi tadi yang dikatakan dokter Gede ya, knowledge itu penting. Dokter sudah pasti sudah punya knowledge. Experience, nah ini penting juga. Ya. Seorang dokter itu yang saya tadi yang tahu ya pertama kali seorang dokter dia bingung juga. Saya nggak berani mau pijat jatuh nggak berani, pijat jatuh takut salah gitu. Responnya bagaimana? Cari pertolongan. Akhirnya ada dokter lain.
Yang mungkin dokter ini ya dokter yang terbiasa menangani pasien gawat, dia berani lakukan pijat jantung. Yang ketiga apa? Sistemnya. Ini adalah segitiga sama sisi yang tiga-tiganya tidak bisa, tidak eh, satu saja tidak berfungsi, maka hasilnya tidak akan baik. Sebagai take home message bahwa kematian saat olahraga itu sering kali bisa dicegah bila rantai penyelamatan itu berjalan secara utuh. Ya. High quality CPR tanpa sistem yang siap itu adalah upaya tanpa dukungan. Tidak seperti itu ya. Dokter memegang peran sentral sebagai pemimpin sistem di resusitasi lapan. Kalau kita menjadi ketemu di situ, kita adalah pemimpinnya gitu ya. Dan setiap Pemda, institusi, klub, event itu perlu memiliki rencana tanggap darurat yang jelas. Ya. Gimana caranya gini? Kalau ada kegawatan, gimana cara supaya itu bisa dikenali dengan dini bagaimana? Dan kesalahan yang paling fatal itu bukan pada tindakan yang salah, tetapi keterlambatan dalam bertindak. Jadi cari bantuan ya, masa dibiarin aja tidak dipijat jantung. Gitu. Dan ini sebagai penutup bahwa not every life can be saved, but every life is priceless. Gitu. Nah, jadi mungkin kita tidak bisa menyelamatkan, tapi kalau satu nyawa pun itu yang bisa kita selamatkan. Kita kalau dalam Al-Quran itu ya, itu seperti menyelamatkan semua kehidupan. Ya. Jadi dan yang terakhir bahwa no save a life alone. Gitu. It takes a system that works. Jadi kita dokternya pinter-pinter, kalau sistemnya nggak jalan ya udah sama aja. Dan itu adalah PR kita. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Pujo atas pemaparannya yang komprehensif. Ini benar-benar sisi lain yang menarik dari kedokteran emergency in sport. Nah, langsung aja kita buka dari peserta. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Mungkin bisa ketik di chat box atau langsung pertanyaan secara langsung. Sambil menunggu peserta yang masih malu-malu, mungkin ini saya kepingin tahu aja sih, dokter-dokter ini kan pasti udah berpengalaman ya di event-event sport. Nah, kalau misalnya event sport yang kayak kolaps pada saat olahraga atau accident yang tunggal itu kan kita sering lihat ya, tapi yang saya tuh penasaran itu misalnya nih saat terjadi eksiden massal, misalnya pada saat lari maraton ada eksiden massal gitu atau MotoGP gitu. Nah, itu sistem triasi dan koordinasi di lapangan itu gimana ya? Mungkin dari dokter-dokter ada yang punya pengalaman? Dokter Iya, Pujo dulu. jadi iya, jadi itu istilahnya kalau dalam kegawat daruratan sehari-hari itu adalah adanya suatu mass casualties. Mass casualties. Itu pernah terjadi ya, kalau kita baca, ada filmnya itu ya, Boston Marathon yang dibom itu. Oh iya, Ya. Boston Marathon yang dibom itu betul. korbannya cukup banyak itu ya. Nah, di mana kemudian kita menangani itu. Itu kalau terjadi di Indonesia banyak lagi itu korbannya. Ya, oke. Iya, Ada banyak ini itu di Amerika aja seperti itu ya. Tidak menduga ada suatu bom yang terjadi pada saat event major marathon. Dan tentunya sistem ini harus dibuat oleh Pemda setempat. Kenapa harus Pemda setempat? Di Indonesia ini begitu banyaknya apa namanya disparitas ya di setiap daerah, siapan sistemnya, ya, kemudian geografinya, ya, kemudian kondisi jalanannya itu berbeda-beda. Sehingga tentunya pada saat sebelum dilakukan itu, ya istilahnya ya, kontingensi plan-nya itu harus jelas. Jadi bahkan event eh, major marathon itu kalau terjadi mass casualty seperti ini, dia harus mempunyai exit solution-nya. Apa itu exit solution-nya? Dan itu tidak sama di setiap tempat, di setiap event. Itu tidak sama. Tergantung juga itu geografinya seperti apa, tempatnya di mana. Karena itu penyelenggara itu harus mempersiapkan ini sebenarnya. Tidak hanya menyiapkan rute, tetapi bisa harus menyiapkan kalau terjadi the worst skenario seperti ini apa yang harus dilakukan.
Nah, ini event-event besar itu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan dinas kesehatan setempat. Kalau terjadi mass casualty bagaimana? Ya, di mana dia akan dibawa pertama kali? Mana rumah sakit terdekat dari setiap tiap pos? Itu harus di mapping. Mana rumah sakit rujukannya nanti, referral hospital. Apakah di referral hospital itu sudah diberitahukan untuk disiapkan misalnya 2 bed ya selama event itu sampai finish. Setelah itu baru kemudian ditutup. Ya, itu harus disiapkan. Jadi ini bukan perkara yang mudah ya kalau kalau makanya major marathon belum ada di Indonesia karena pasti kita belum bisa. Piala dunia aja di usia 17 tahun itu, ya. Itu banyak sekali requirement yang harus dilakukan apa kalau terjadi mass casualty seperti di Kanjuruhan bagaimana? Hmm. Ya, itu hal-hal yang seharusnya itu menjadi eh, pelajaran berharga bagi pemerintah ya. Bagaimana kemudian kita harus melakukan suatu manajemen seperti itu. Mungkin dokter Gede bisa nambahkan. Saya mungkin dari pengalaman saya tidak sebanyak Dr. Pujo pastinya, tapi dari beberapa kesempatan saya juga cukup beruntung bisa kerjasama dengan Dr. Pujo dan tim anestesi dari Sutomo. Ya, contohnya yang kemarin event Pak Boy Half Marathon itu dok. Jadi ya saya sangat belajar banyak dari Dr. Pujo, Dr. Airi waktu itu juga. Bahwasanya ya yang tetap kita itu mengandalkan siapa yang ada di tempat pada saat itu ya dok. Ya. Sehingga itu yang kunci pertama dari sekian banyak kunci rantai. Eh, kalau kalau eventnya yang seperti kejadian terorisme dan lain sebagainya sih, wah, saya sendiri juga belum belum ada pengalaman soal itu. Tapi dari semua kemungkinan yang ada pada sebuah event itu memang harus betul-betul dipersiapkan. Dan yang memegang peranan paling penting pertama pada saat yang eh, waktu itu kalau event lari kan Marshall ya dok. Jadi Marshall ini kita training betul-betul 1 2 hari sebelum 1 minggu sebelum acara itu kita adakan khusus pelatihan BLS untuk Marshall karena yang menyebar yang di antara peserta itu kan para Marshall ini. Kalau memungkinkan ya pesertanya juga dilatih tapi kan nggak memungkinkan. Jadi itu ketika ada sesuatu hal di luar prediksi kita, di luar persiapan kita ya tetap kita mengandalkan siapa yang ada di tempat pada saat itu. Gitu mungkin Dok. Iya, terima kasih dokter. Nah, ini sudah mulai masuk nih ada 3 pertanyaan. Saya bacakan dulu yang pertama ya. Dari Dokter Febriadi, izin bertanya, apakah pengompresan dengan es lebih baik dilakukan pada awal-awal injuri dan bila lebih dari waktu tertentu malah dianjurkan dengan kompres panas atau hangat? Terima kasih. Silakan, ini mungkin Oke, pertanyaan untuk Dokter Gede ya. langsung saya jawab Dok. Ya. Baik. Kompres dingin itu sebenarnya pengaplikasiannya itu pada fase akut sampai subakut biasanya. Tapi seringkali ada misalnya pada pemulihan rehabilitasi pasca operasi ACL itu kan setiap berlatih ya, bahkan ketika memasuki bulan ketiga keempat pasca operasi itu tetap setiap latihan ada radang yang terbentuk. Jadi pada saat itu walaupun sudah lewat dari 3 bulan pasca operasi ya tetap saya selalu anjurkan S dan S selalu setelah muncul radang. Jadi pada kasus begini namanya akut on kronik. Jadi radang akut yang muncul pada fase cedera yang sudah kronis. Setiap kali ada akut maka musuhnya adalah dingin atau es. Jadi jangan hanya berorientasi pada waktu tapi juga memahami patofisiologi yang terjadi pada keluhannya. Kalau masih bengkak, nyeri, dan itu adalah penampakan dari sebuah radang akut, maka tetap sampai kapanpun bisa tetap kita kasih es. Itu, Dok. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kelihatannya untuk Dokter Pujo. Pertanyaan ini dari Dokter Ari Purwasih. Terima kasih ya dok pertanyaannya. Selamat siang Dokter Chandra dan Dokter Pujo. Sebagai dokter di Vaskes Primer, kami juga shift di pelayanan
TGC, Tim Gerak Cepat Surabaya. Hmm. Jika ada kasus gawat darurat, warga menelpon tim TGC akan datang ke lokasi dan rujuk ke RS terdekat. Pernah ada case pasien kardiak arrest saat olahraga di KONI, CPR sudah dilakukan dengan alat resusitasi terbatas, no adrenalin, no AED. Untuk optimalisasi tim TGC, apakah perlu kelengkapan lain semisal adrenalin, AED, dan lain-lain? Baik, terima kasih, Dokter Ari. Dokter Ari, saya kira eh TGC ya, Tim Gerak Cepat Surabaya itu sebenarnya suatu terobosan ya yang sangat baik. Ya. Dan itu seharusnya TGC itu mempunyai suatu evaluasi gitu ya, yang dilakukan sampai saat ini apa sudah cukup atau belum. Contoh ini ya, Dok. Ini kan di KONI ya. Ada kita sudah punya lapangan-lapangan yang dibanjiri oleh masyarakat gitu ya. KONI, TOR gitu ya. Kemudian mana lagi itu? Nah, coba kita lihat di situ. Ada ndak AED di situ? Itu nomor satu pertanyaan. AED. Karena AED itu bisa dilakukan oleh orang awam. Even tidak ada dokter. Yang kedua, tim TGC. Tim TGC itu ada perawat ndak? Ada dokternya ndak? Itu pertanyaannya. Jadi saya usul bahwa TGC itu minimal ada perawatnya. Perawatnya harus dilatih advance life support. Ya, kalau ada dokternya, ya jelas dokter itu bisa advance life support harusnya. Ya. Sehingga apa? Masyarakat itu paham di situ. Misalnya di KONI itu ya ada itu misalnya apa TV besar itu ada. Yang di situ ditayangkan itu ya. Kalau ada pasien kolap, gimana cara melakukan pijat jantung yang benar ya. Cara mengenalnya seperti apa. Lah ini adalah edukasi-edukasi pada masyarakat yang justru sangat penting gitu. Tim TGC contoh, misalnya ada telepon. Berapa cepat tim TGC sampai tempat tersebut? Itu harus dicatat. Kenapa? Kita melihat respon time-nya. Ya. Misalnya tim TGC kita rata-rata sejak ditelepon sampai itu kira-kira misalnya ya 10 menit atau 5 menit. Oke kalau 5 menit, kan 10 menit. Gimana? Ya. Nah 10 menit itu kalau orang misalnya ya itu serangan jantung ya karena koroner gitu. Maka 10 menit orang dibiarin misalnya nunggu tim DGC datang tanpa dilakukan CPR. Ya nggak akan survive lah orangnya. Pun kalau survive dia hasilnya tidak bagus. Bukan dengan sequelae segala macam. Vegetatif. Nah ini adalah hal yang harus dipikirkan sebenarnya oleh pemerintah daerah. Oleh Dinkes Kesehatan. Di mana masyarakat kita yang sudah mulai melek olahraga. Kita harus memberikan ya minimal jaminan kesehatan. Karena jaminan kesehatan ini adalah apa namanya peran dari pemerintah. Ya, kewajiban dari pemerintah untuk memberikan ini. Ya, karena itu dokternya harus paham, masyarakatnya harus dilatih, ya, dan kemudian pemerintah daerahnya juga harus aware terhadap singkat ini. Ya, saya pernah ada penelitian tentang tim TGC ini dengan murid-murid saya yang dokter ya, yang menilai ini. Ya memang kita nggak bisa evaluasi kenapa kelengkapannya masih kurang ya. Ah, bahkan AED juga ada di situ gitu ya. Kemudian banyak hal yang terkait dengan itu ya, dengan apa namanya kesiapannya ya, bagaimana koordinasi dengan rumah sakit terdekat. Itu mungkin perlu hal yang harus diperbaiki. Ya. Karena sebenarnya TGC ini adalah merupakan hal yang baik, tapi juga harus betul-betul disiapkan gitu. Ya, disiapkan. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Nah, ini ada pertanyaan ketiga. Saya ada pasien wanita usia 45 tahun, 3 bulan setelah dia latihan beban kaki, mengangkat beban 40 kilogram, dia sering mengeluh lututnya sakit. Yang mana sebelum latihan beban tidak ada masalah sama sekali dengan lututnya. Bagaimana tindak lanjutnya, dok? Mm-mm. Baik. Jadi kalau latihan beban, ya biasanya yang salah itu biasanya di formnya biasanya. Apalagi kalau latihan sendiri. Jadi karena di mungkin ini persepsi saya ini mungkin di gym ya, angkat beban ya.
Nah, di gym Gini itu ya. kan kadang orang mungkin males pakai personal trainer gitu ya, entah karena satu dan lain hal. Tapi justru peranan personal trainer pada angkat beban ini sangat-sangat penting. Angkat beban terlihat seperti sesuatu yang biasa, ya kan? Semua orang bisa melakukannya ya, narik, angkat, dan sebagainya macam. Tapi ketika dilakukan dengan salah, eh, dampaknya juga bisa menghasilkan cedera. Ya, jadi kalau eh, kalau menghasilkan keluhan nyeri lutut, saya rasa sih di masalahnya mungkin di formnya yang harus dilakukan ya. Ya pertama tangani nyerinya dulu. Nah, kalau sudah harus tinjau kembali nih apa yang salah dari formnya. Ya, bisa kembali lagi tapi jangan sampai bisa kembali olahraga lagi tapi jangan sampai mengulangi kesalahan di yang sama ya. Gitu, Dok. Oke, pertanyaan terakhir ya, mungkin karena waktunya udah mepet. Pertanyaan yang terakhir dari Dr. Heri Siswanto, kompres es apa juga berlaku buat trauma di kepala? Iya, Dok. Berlaku juga. Jadi kalau untuk ice itu pada cedera aku tuh hampir semuanya bisa diaplikasikan. Ya. Kalau hangat ini lebih selektif, misalnya pada otot yang mengalami ketegangan, jadi bukan cedera akut, itu bisa diaplikasikan pada muscle belly atau pada otot-ototnya ya. Tapi hampir semua cedera pada persendian, baik sendi maupun tulang atau kepala pun itu cedera akut pasti obatnya es. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih buat para peserta untuk pertanyaannya dan juga terima kasih pada narasumber kita. Sebelum kita menutup acara petang hari ini, dari Dokter Pujo, apakah ada tips dok buat dokter-dokter yang sudah hadir di acara New Dolan ini? Tipsnya, ya tadi pesan saya cuma satu. Kita sebagai dokter, ya, itu kewajiban kita dalam menolong pasien, ya, dan mengedukasi masyarakat. Ya, itu mungkin peran kita. Jadi jangan hanya update untuk diri kita sendiri, tapi mari kita edukasi masyarakat. Karena kita sendiri tidak akan pernah bisa mengakses, terutama yang eh, pada kasus-kasus di mana kita keberadaan kita tidak selalu ada di situ. Karena itu edukasi, mengedukasi masyarakat itu adalah menjadi tugas kedua bagi seorang dokter. Terima kasih. Setuju, dok. Kalau dari dokter gede, dok, bisa berikan tips Ya. untuk dokter-dokter yang sudah hadir di sini? Oke, yang menyambung ya dari Dr. Pujo sangat penting betul, betul sekali itu sangat penting. Kalau dari saya mungkin lebih spesifik tentang olahraga. Olahraga ini hal yang baik. Tetapi ketika dilakukan dengan cara yang kurang baik, maka bisa berakibat eh, munculnya cedera atau penyakit. Jadi tetap segala sesuatunya harus dieksekusi dengan cara yang baik supaya menghasilkan efek yang baik. Gitu. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber kita yang hebat-hebat Si- ini. pada Semoga apa yang, ya dok, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal berharga ya bagi kita semua untuk dalam praktek kedokteran dan menjadi poin P2KB yang bermakna untuk pengembangan profesional kita semua. Terima ini. kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber. Saya Dr. Cempaka Harsa bersama narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di acara New Dolan ID berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ade. terima kasih dok. Hmm. Wah.